Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Muhammad Afri Gani dari Program Studi Teknik Komputer Angkatan 58, Sekolah Vokasi IPB, mata kuliah Rangkaian Logika dan Teknik Digital. Pada kali ini saya akan menjelaskan cara melihat dan menghitung untuk pada rangkaian decoder, encoder, multiplexer, dan demultiplexer. Ya, di sini sudah terlihat untuk Proteus 8 profesional. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menghitung decodernya. Jadi ini adalah contoh rangkaian decoder. Jadi kalau rangkaian decoder itu merupakan inputnya sedikit akan menghasilkan output yang banyak. Jadi seperti ini. Nah, ini rangkaian decoder. Nah, di sini bisa saja kita langsung jalankan rangkaian decodernya ini. Uh, ini untuk tabelnya terdapat ini B ini sebagai input dan Y ini sebagai hasilnya. Untuk Y ini kita jadikan sebagai bilangan desimal. Ini kan biner ya. Ini biner langsung di Y ini kita langsung saja jadikan desimal. Langsung saja kita coba rangkaiannya. Yang pertama decoder kita langsung play. Untuk input masukan A dan B 0 akan menghasilkan nilai biner nih dari yang paling kecil ya 0, 1, 2, 3. Jadi 1, 0, 0. Jika dituliskan di rangkaian Microsoft Word ini 1 coba sebentar. 1, 0, 0, 0. Berarti untuk hasilnya ini kan ini sama aja kayak 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 berarti akan menghasilkan di sini 2 pangkat 0 itu kan sama kan 1. Berarti kalau Y-nya itu ini berapa nih di binernya? Binernya kita convert jadi desimal. Jadi kayak ini kan 1, 2, 4, 8. Tapi di sini binernya itu terhitung 1. Berarti hasilnya itu adalah 1. Lalu yang kedua kita akan coba input masukannya pada B-nya itu 1. Jadi kita input 1 dan akan menghasilkan di sini pada binernya 0, 1, 0, 0. Berarti pada rangkaiannya pada tabelnya akan menghasilkan 0, 1, 0, 0. Nah, di sini kita convert ya. Ini kan ini 2 pangkat 0. Kalau di sini tuh berarti 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu kan sama dengan 2 ya. Jadi kalau di binary kita convert ini kan 1, 2, 4, 8. Berarti hasilnya ini ada 2 ya. Kalau dijadikan desimal berarti sama gitu hasilnya. Lalu kita coba A-nya input termasuknya 1, lalu B-nya 0. Kita coba inputnya 1, B-nya 0. Nah, menghasilkan sini binernya 0, 0, 1, 0. Langsung saja 0, 0, 1, 0. Berarti untuk pangkatnya ini jadinya ini kan sama aja ya kalau dibaca dari kanan itu kita baca biner ini kan 0 ini 1 berarti ini 1 2 jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Apakah benar hasilnya 4? Ini 1. Kita coba nih jadi 1 2 4. Nah, untuk Y-nya itu berarti jawabannya benar ya 4. Lalu selanjutnya itu untuk A dan B menghasilkan input dimasukkan input 1 1. Hasilnya adalah 0 0 0 1 1. 0 0 0 1. Berarti ini 2 pangkat 1 dan ini 2. Ini biner menjadikan desimal ya. Jadi 2 pangkat 3 itu 8. Apakah benar untuk hasilnya? Jika dikonvertkan ke desimal ini kan 1, 2, 4, 8. Berarti hasilnya itu Y-nya adalah 8. Berarti untuk decoder ini rangkaian dan tabelnya itu sudah benar ya. Ini merupakan contoh decoder. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian encodernya. Save change yes. Rangkaian encodernya rangkaian digital Proteus encoder. Nah ini dia.
Ini untuk ini adalah contoh rangkaian encoder. Ini adalah 2 pangkat n ya, 2 pangkat 4. Jadi dia outputnya, inputannya itu banyak dan menghasilkan outputnya itu dikit. Jadi ini bilang desimal, ini biner. Langsung saja bisa kita kan ini decoder, berarti samping ini encoder. Nah, di sini kita lihat apakah benar menghasilkan input berupa x0 x1-nya itu 0. Langsung saja kita lakukan untuk inputan masuk. Ini A ini sebagai inputan ya. Ya, sudah, ini A ini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Lalu coba kita masukkan di sini, kita running untuk A-nya sama dengan 1. Untuk satunya itu bernilai angka 1, apakah menghasilkan inputannya 00? Ya, benar. Ternyata menghasilkan inputan 0 dan 0. Lalu selanjutnya, ini kan sama aja kan dari biner ya, kita convert ke desimal. Jadi kayak 1, 0, 0, 0 kan hasilnya itu 1 kan ya. Berarti di sini 2 pangkat 0. Kebalikannya seperti decoder sebelumnya. Kalau dia dari biner ke desimal, ini desimal ke biner. Jadi ini kan 2. Kalau pada di sini kan di Microsoft Whiteboard-nya ini kan 2 pangkat ini kan 1, 0, 0, 0, 1 ya, berarti kan hasilnya 1. Berarti kalau di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. Berarti untuk tabel yang pertama ini benar. Lalu lanjut saja untuk yang keduanya. Yang kedua ini kita lanjutkan inputan B-nya 1. Inputan B akan menghasilkan X0-nya 1 dan XI-nya 1. Benar ya berarti. Berarti kalau di Microsoft Whiteboard-nya ini sama saja menghasilkan input 1. Ini kan 0, 0, 1, 0 ya. Ingat ini dibatasi ya. Itu dibatasi nih. Nah, ini kan 0, 0, 1, 0. Menghasilkan, ini kan nilainya kalau diubah jadi desimal kan 2. Kan sama aja kan 2 pangkat 1. Ya, 2 pangkat 1 nih. Apa sih itu 2 pangkat 1? 2 pangkat 1 itu kan hasilnya 2 ya, sama. Berarti tabel yang kedua ini benar. Lalu kita lanjut saja ke tabel yang ketiga. Untuk inputan C-nya 1. Apakah menghasilkan yang sama? Ya, bisa dilihat di sini outputnya sama ya. Ini X-nya 0, X-nya 1, 1. Kalau jika dihitung sama seperti sebelumnya. 0, 0, 1, 0. Jika dikonversikan ke desimal, berarti hasilnya 1, 2, 4. Berarti kalau di sini kan ini kan 1, ini 2. Berarti 2 pangkat si nilai biner ini 2 pangkat 2. Apa 2 pangkat 2? Karena ini kan nolnya itu, ini kan satunya itu 0 ya sebagai biner, berarti tidak dihitungkan. Berarti yang selanjutnya saja berarti 2 pangkat 2 menghasilkan 4. Lalu selanjutnya untuk yang terakhir pada encoder ini menggunakan input di 3-nya itu 1. Ini 1 akan menghasilkan keluaran 1, 1. Apakah benar untuk encodernya? Berarti kita coba ini 1, 0, 0, 0. Ini kan sama aja kalau dikonversikan ke desimal berarti nilainya 8. Berarti kalau ini itu 2 pangkat 3 hasilkan 8. Berarti untuk encoder ini sudah diuji cobakan, berarti nilainya ini sudah benar. Berarti pada rangkaian encoder dan tabelnya ini sudah dipastikan benar. Lalu lanjut saja ke berikutnya, ini kita lanjut ke multiplexer. Kita cek. Ya, ini adalah contoh rangkaian multiplexer. Ini ya, inputannya 2, penghasilan output 1. Dan untuk S ini adalah untuk selektifnya. Jadi jika dimasukkan
diminta tuh S-nya itu mau 0 atau 1 gitu. Ininya itu sudah kepastian, A, B-nya udah pasti, hanya untuk S-nya saja selektif itu untuk pemasukannya dia dimintanya itu mau 0 atau 1. Nah, langsung saja ke bagian multiplexer. Nah, ini tabelnya. Ini kan ada A, B, S, dan Y ya. Jika lihat dari Proteusnya ini, kita bisa lihat si A itu 0, B-nya 0, S-nya 0. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya itu mudah ya terbilang. Jadi bisa kita lihat di sini untuk si A, B, A dimintanya inputannya A 0, B 0, dan S 0, berarti baca ini 0, kan ini inputannya 0 ya, 0 ke N, berarti 0, kan ini N itu kan berarti tandanya dikali. Untuk selektif itu kita dimasukkan tuh sebagai 0. Jika kita coba 0 untuk ke bagian A ini, N atas 0 dimasukkan, lalu dia melewati gerakan logika NOT, berarti kan dia inverse ya, 0 berarti 1, 0 dikali 1, 0. Lalu yang B 0 dikali 0, 0, dan menghasilkan dia bertemu di rangkaian digital OR 0 ditambah 0 maka menghasilkan nilai 0. Berarti nilai Y dari multiplexer ini yang pertama ini nilainya berupa 0. Lalu yang selanjutnya untuk B-nya 1, B-nya 1 akan menghasilkan input 0 juga, sama. Ini kan seperti yang tadi ya, 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. Berarti 0, 0 tambah 0, hasilnya adalah 0. Hasilnya ini 0. Lalu selanjutnya untuk yang hanya 1, B dan S-nya 0. A-nya 1 dan B-S-nya 0. Akan menghasilkan input 1. Nah, jika dihitung ini 1 dikali inversan dari 0 itu 1, jadi 1 dikali 1 sama dengan 1, ditambah sama ini 0 dikali 0, 0 kali 0 kan 0, jadi 1 ditambah 0 menghasilkan input 1, berarti nilai Y-nya itu adalah 1. Nilai Y-nya itu adalah 1. Lalu yang selanjutnya AB-nya 1, 1. AB-nya 1, 1 maka aktifnya 0. Jika dilihat di running ini sama kan, yang atas 1 dikali inverse 0, 1, 1 kali 1, 1. 1 ditambah 1 dikali 0 gitu. Kali 0, 0. 1 tambah 0, hasilnya 1. Berarti inputnya itu keluarnya 1. Berarti hasil dari multiplexer ini adalah 1. Lalu selanjutnya untuk AB0 selektif S-nya itu adalah 1. 0, ini selektifnya 1. Berarti menghasilkan inputan berupa 0 ya. Ini kan 0 dikali 1 inverse 1 kan 0. Berarti 0 kali 0, 0. 0 kali 1, 0. Berarti 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Jadi di sini Y-nya adalah 0. Untuk B-nya 1, S-nya 1 bisa kita buat 1, 1. Nah, menghasilkan inputan 1. 0 dikali inverse 1 adalah 0. 0 kali 0 berupa 0. 0 ditambah 1 dikali 1 jadi 1. Jadi 0 terusnya lalu di rangkaian OR ini 0 ditambah 1 menghasilkan nilai 1. Berarti untuk Y pada yang tabel 3D akhir ini jawabannya 1. 1, 0, 1, 0, 1. Menghasilkan output berupa 0 ya. Kenapa? Karena ini sama seperti perhitungannya tadi. 1 dikali inverse 1 itu 0. Jadi 1 kali 0, 0. Ditambah 0 dikali 1. 0 kali 1 kan 0. Berarti hasilnya adalah 0 tambah 0. Outputnya berupa keluaran 0. Ini 0. Lalu yang terakhir untuk S-nya 1 semua, inputannya 1 semua menghasilkan nilai 1. Kan 1 dikali inverse. 1 dikali inverse 1 itu kan 0. 1 kali ini 0, yang ini 1 kali 1, 1. 0 tambah 1, 1. Gitu. Jadi ini adalah hasil dari
tabel multiplexer ya. Ini adalah hasilnya. Jadi rangkaian ini menghasilkan output berupa ini jika dimasukkan input ini. Selanjutnya yang terakhir adalah demultiplexer. Pembalikan dari multiplexer, kalau jika multiplexer itu inputannya banyak menghasilkan output 1. Lalu kalau multiplexer, demultiplexer inputannya sedikit tapi outputnya itu banyak. Langsung saja kita coba demultiplexer. Nah, ini contoh rangkanya. Ini untuk rangkanya ini saya memakai n yang inputnya itu 3. Jadi sini tuh n3 nih. Jika di keywordnya n, saya memakainya yang ini, n_3. Bisa inputannya 3, pengeluarannya 1. Itu untuk rangkaian si demultiplexernya. Langsung saja bisa kita coba apakah benar gitu kan. Kita coba hasilnya. Kita coba jika A 000 jika A 000 apakah Y1 ini Y1, ini Y2, ini Y3, ini Y4 ya. Mengisikan inputnya berapa gitu. Lalu kita run, kita run Proteusnya ini untuk S2-nya ini S1 ya. Kita lihatnya dari yang kanan, berarti ini S1, ini S2. Berarti ini 0. Output 0. Berarti kita lihat nih yang Y1 itu berapa. Di sini kan outputnya 0 ya. Karena menghasilkan inputnya berupa 0. Langsung saja biar cepat ya. 000 000. Nah, untuk yang kedua, tabel kedua ini S1-nya itu 1. Sini S1 nih, 1. Masukin. Ada nggak tuh yang berubah? S1-nya tuh sama ya, 0 juga. Berarti di-nya 0, 0, 0, 0. Lalu di S2-nya 1, kita coba. S2-nya 1, menghasilkan output berupa kan output berupa 1 juga. Berupa 000 juga. 0, 0, 0, 0. Lalu untuk yang S1-nya, S1 dan S2-nya 1, kita coba S1 S2-nya 1 sama juga. Outputnya berupa 000. Jadi 0, 0, 0, 0. Lalu untuk A-nya 1, sisanya 0, selektifnya 0. 1, lihat berapa. Wah, nih terlihat nih. Output pada Y1 ini menghasilkan 1 ya. Nah, di sini lalu saya akan memberitahu cara menghitungnya. Jadi kita lihat pada kabel yang Y1 ini. Di Y1 ini kan pada paling atas terkoneksi sama si A-nya ini ya. 1. Ini kan N itu kan dikali. 1 dikali. Kita lihat nih selektif 1 nih. Ini selektif 1 nih yang bagian tengah. Lihat nih, ini kan 0. Inverse 0 itu kan 1 ya. Berarti 1 kali 1, 1. Lalu yang terakhir ini yang pada yang ketiga ini, kabel ketiga ini kita lihat nih mana dia inputnya untuk selektif 2. Nah, di selektif 2 ini kan inputnya itu berupa sama ya seperti selektif 1. 0 inverse. 0 inverse itu kan 1. Berarti untuk hasil dari U1 ini, Y1 nih, berarti hasilnya adalah 1 dikali 1 dikali 1. Berarti hasil dari Y1 ini adalah 1. Lalu untuk yang kedua, 3, 4 ini berupa 0 ya. Berarti untuk demultiplexernya ini Y1-nya 1, ini 0, 0, 0. Lalu selanjutnya jika S1-nya 1, coba nih S1-nya 1. Wah, di sini si Y3-nya ya, Y3-nya itu berupa inputan 1 gitu. S1 ya salah. S1. 1. Nah, di sini baru yang Y2-nya inputan 1. Cara bacanya sama seperti tadi. Maaf, agak puyeng ya. Untuk yang pertama nih, lihat nih, kita lihat pertama nih. Set. Untuk yang rangka pertama
mana nih, nempel ke 1 nih, inputnya 1 nih, 1 dikali, lihat yang kedua nih, lihat yang kedua, yang tengah, 1 dikali 1, sama kayak ini, nih, kabelnya, kanan, 1 nih, 1, berarti 1 kali 1, 1, nah yang untuk yang ketiga ini, kita lihat nih, nol inverse nih, lihat nih kabelnya nih, straight, kanan kiri, lalu ke atas, nol inverse, berarti 1 kan, berarti 1 kali 1 kali 1, hasilnya outputnya berupa 1. Jadi jika ditulis 0, 1, 0, 0. Nah, gitu cara ngitungnya. Lalu ke S2-nya, S1-nya 0, S2-nya itu. Nah, menghasilkan di sini ya, di Y3-nya 1 gitu. 0, 0, 1, 0. Sama, gitu itu sama. Kita lihat dulu satu-satu nih, kabelnya. Kita lihat kabelnya, set. Lihat kabelnya, ini putarnya kemana nih? Sama nih, 1. Ini sebetulnya sama nih, 1. Dikali untuk yang kabel keduanya kita lihat dia naik ke atas ya, naik ke atas inverse dari S1-nya itu 0, 0 inverse 1, 1 kali 1 1. Untuk yang U3-nya kita lihat nih inputannya kiri ke atas 1, dia nggak inverse ya karena nggak kena gitu. Jadi 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Lalu untuk yang terakhir jika 1 semua, nah menghasilkan Y4-nya itu 1 gitu. Sama, ngitungnya tuh sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita lihat aja dari kabelnya. Lalu jika di itu kan, satu dua, empat. Nah, ini adalah contoh tabel demultiplexer ya. 2, 4, 8. 1, 2, 4. 4, 4. Nah, ini adalah contoh demultiplexer. Dia inputannya 1, lalu pengeluarannya itu banyak ya. Ya, ini contoh demultiplexer. Saya sudah jelaskan dari sebelumnya tadi, sudah ada encoder, decoder, encoder, multiplexer, dan demultiplexer. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.